Ini sesuatu yang lebih dari kejam, lebih dari bengis, lebih dari jahanam. Ya, saya bisa katakan seperti itu. Ketika kita bertemu dengan seorang secara tidak sengaja, dimanapun itu, dan seorang itu katakanlah orang asing, dan orang asing itu meminta pertolongan kepada kita dalam pertemuan yang tidak disengaja itu. Tentunya dengan sifat manusia yang normal, saya rasa kita akan berikan pertolongan tentunya. Sepanjang apa yang dia minta adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang masuk akal, dan sesuatu yang tidak aneh. Pastinya kita akan memberikan pertolongan. Namun apa jadinya jika kita sudah berbesar hati, memilih untuk memberikan pertolongan, namun di sini balasan yang kita dapat adalah balasan yang sangat-sangat kejam. Ya, sesuatu yang dia minta selain pertolongan adalah sesuatu yang tidak pernah kita bisa berikan kepadanya. Sesuatu yang kita hanya bisa berikan kepada Tuhan. Ya, selain meminta pertolongan, dia juga meminta nyawa kita. Biadab, keji, bengis, tidak manusiawi, ya adalah beberapa respon bentuk kata-kata untuk kejadian tersebut. Namun, apakah yang dimaksud? Siapakah yang dimaksud? Apakah yang terjadi? Adalah beberapa pertanyaan yang sudah pasti ada di kepala kalian. Maka dari itu, rilekskan posisi kalian, fokus, mari kita bahas. Yang jeli, yang jeli, yang jeli, ya seperti itulah ya. Atau lebih gampangnya dan lebih mudahnya untuk kita bisa pahami, kita sebut saja dengan Lee. Lee adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 9 September 1990. Pada saat itu, Lee genap berusia 25 tahun. Status Lee dalam keluarganya adalah dia seorang anak sulung. Lee digambarkan dengan seorang wanita yang mempunyai kepribadian yang baik dan mempunyai nilai-nilai norma yang baik. Di sini, Lee digambarkan juga mempunyai paras yang cantik dan juga manis. Ya, meskipun hanya digambarkan, setelah saya lihat juga memang dia sangat cantik dan sangat manis. Namun di sini kita tidak akan fokus membahas profil tentang Lee, karena di sini kita akan fokus membahas apakah yang terjadi dengan Lee. Kita gali lebih lanjut kronologisnya. Pada saat itu, pada tahun 2016, Lee sedang mengenyam pendidikan di Jerman, di salah satu universitas yang bernama Anhalt University of Applied Sciences di Saukotten-Bernburg, Jerman. Dan di sana, dia sedang berada dalam tahap semester 5. Dia mengambil jurusan arsitektur. Namun di sini, sebelum dia mengenyam pendidikan untuk bangku perkuliahan di Jerman, dia terlebih dahulu mengenyam pendidikan bangku perkuliahan di kampung halamannya di Hainan, China, dengan jurusan sipil pada Universitas Sains dan Teknologi Hainan, China. Oke, kita kembali lagi fokus kepada Lee di Jerman. Lee di Jerman tinggal pada sebuah apartemen dan kawasan tempat tinggal Lee di sini bernama Johannistrasse Dessau Roßlau, Jerman. Ya, seperti itu. Oke, kita fokus kembali kepada Lee. Pada saat itu tepatnya tanggal 11 Mei 2016, Lee baru saja pulang dari tempat perbelanjaan, ya. Dan di sini Lee memutuskan untuk melakukan olahraga jogging pada malam hari. Mengapa saya bisa mengatakan ini malam hari? Karena dia memulai joggingnya pada jam 8.30 malam atau jam setengah 9 malam, seperti itu ya. Dia juga telah menetapkan rute dari joggingnya dia. Jadi dia melakukan jogging hanya di area sekitaran tempat dia tinggal, tidak jauh-jauh. Singkat cerita, Lee mulai dengan joggingnya dia. Namun di sini, tidak jauh dari startnya Lee tiba-tiba dihentikan oleh seorang perempuan. Seorang perempuan dari seberang jalan. Seorang perempuan itu melambaikan tangan dan diarahkan kepada Lee. Lee sontak berhenti dan memperhatikan. Karena jarak yang cukup jauh, kemungkinan Lee belum bisa mendengar apa yang disampaikan oleh perempuan tersebut. Namun di sini Lee juga tidak menghampiri, dia hanya diam dan perempuan tersebut yang datang menghampiri Lee. Setelah menghampiri Lee, perempuan tersebut ternyata meminta pertolongan. Dia meminta pertolongan dengan penuh kepanikan, ketakutan, dan kecemasan. Namun di sini secara spontan tidak serta-merta membuat Lee bisa percaya sepenuhnya. Dia sempat mengamati keadaan, melihat sekitarnya dia, memperhatikan sekitarnya dia, dan sempat berpikir, mempertimbangkan untuk memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Seperti ini yang ada di kepalanya Lee. Yang pertama, apakah ini modus kejahatan atau ini murni meminta pertolongan? Apabila ini modus kejahatan, ketika saya memilih untuk memberikan pertolongan nantinya, saya tidak tahu dampak buruk apa yang akan saya dapat. Kedua, apabila ini betul-betul permintaan pertolongan yang betul-betul perempuan tersebut mengalami kesulitan atau kesusahan, ketika saya bisa memberikan pertolongan, saya memilih untuk tidak memberikan pertolongan karena apa? Saya mengikuti kecurigaan dan kecemasan saya. Tentunya saya akan sangat-sangat menyesal. Kenapa? Apabila terjadi sesuatu yang sangat buruk kepada perempuan tersebut, sangat merasa bersalah dan berdosa. Sudah pasti.
Namun, pada akhirnya, Lee mengesampingkan ketakutan dan kecemasannya dia memilih untuk memberikan pertolongan kepada perempuan tersebut. Dan di sini tidak ada ulasan secara spesifik, apakah alasan perempuan tersebut untuk meminta pertolongan, apakah motifnya. Apakah kesusahan yang dialami? Di tengah perbincangan mereka, perempuan tersebut menunjuk sebuah apartemen tempat dia tinggal, dan di situ dia menunjuk ke lantai 2. Seolah-olah dia berkata kepada Lee seperti ini, "Tolong bantu saya. Di lantai 2 tempat saya tinggal, ada sesuatu yang sangat genting sedang terjadi. Ada masalah besar yang terjadi di sana. Dan saya sangat-sangat membutuhkan pertolongan Anda. Dan saya juga tidak tahu. Dan ya harus minta pertolongan kepada siapa lagi selain kepada Anda." Ya, itulah kemungkinan terbesar yang akan disampaikan perempuan tersebut kepada Lee. Singkat cerita, mereka bergegaslah dari tempat pertemuan mereka ke apartemen tersebut. Di sini perempuan tersebut jalan terlebih dahulu. Ingat ya, kalian harus fokus, mereka harus ke lantai 2. Di sini mereka berjalan secara perlahan, perempuan itu terlebih dahulu dan Lee mengikuti dari belakang. Setibanya di apartemen tersebut, ketika perempuan tersebut memasuki pintu dan Lee mengikuti dari belakang, tanpa sepengetahuan Lee, ternyata ada seseorang laki-laki yang telah menunggu mereka di balik pintu lantai pertama. Dan ketika Lee melewati pintu tanpa sepengetahuan Lee diserang secara brutal dan membabi buta dari arah belakang. Otomatis di sini terjadilah perkelahian antara Lee dan juga laki-laki tersebut. Namun di sini Lee berhasil dilumpuhkan. Dilumpuhkan berarti Lee dimatikan ya, bukan berarti dia meninggal. Namun Lee berhasil dilumpuhkan dari segi perlawanan. Melihat Lee yang sudah tidak berdaya, Lee diseret. Masih di lantai pertama ya, masih di lantai pertama. Lee diseret menaiki sebuah tangga. Mereka menuju ke sebuah ruangan. Dan di dalam ruangan tersebut telah disiapkan satu sofa dan Lee dilemparkan ke sofa tersebut. Ketika kalian berpikir kemungkinan penyiksaan pertama itu adalah suatu bentuk yang sangat kejam, ini sesuatu yang lebih dari kejam, lebih dari bengis, lebih dari jahanam. Ya, saya bisa katakan seperti itu. Ketika Lee dilempar ke sofa itu, mereka kembali menganiaya Lee. Pukulan, tendangan diarahkan ke seluruh tubuh Lee. Selain pukulan dan tendangan, mereka menggunakan balok. Ya, nggak tahu seberapa besar balok tersebut, tapi ada pukulan dari balok. Selain menganiaya Lee secara brutal, mereka berdua juga memperkosa Lee. Saya tidak paham mekanismenya seperti apa bentuk perkosaan yang mereka lakukan kepada Lee, karena di sini posisinya ada seorang perempuan juga. Tapi di sini di dalam ulasannya memang mereka berdua memperkosa Lee secara seksual. Oke, seperti itu. Di sini di tengah aksi mereka, di tengah kebrutalan mereka, Lee mendapatkan 3 pertanyaan yang menurut saya sangat-sangat memilukan. Pertama, perempuan itu bertanya kepada Lee, "Apakah kamu mempunyai penyakit menular seksual?" Pertanyaan kedua, "Apakah kamu tinggal seorang diri atau kamu bersama kerabat atau keluarga?" Pertanyaan ketiga, "Apakah setelah kejadian ini kamu akan melapor polisi?" Terkutuk memang. Selain mereka memperkosa Lee, mereka juga tidak mau dirugikan dari Lee. Ya, seandainya Lee mempunyai penyakit menular seksual, atau mereka takut juga Lee mempunyai kerabat dan kerabat mereka di saat mencari Lee dan bisa menemukan Lee. Ketiga, ketika mereka selesai dengan aksi mereka dan memberikan Lee hidup, Lee akan melapor polisi. Terkutuk kalian berdua. Serius, kalian berdua sangat terkutuk. Proses yang terjadi durasinya selama 1 jam. 1 jam yang bisa dikatakan untuk Lee adalah 1 jam ketika Lee berada di neraka. Namun sebaliknya, 1 jam untuk kedua pasangan tersebut adalah 1 jam yang penuh kebahagiaan, penuh dengan kepuasan, kelegaan. Pada intinya 1 jam yang penuh dengan keindahan menurut mereka berdua ya. Keindahan yang keji. Oke? Setelah 1 jam berlalu, mereka berhenti dari aksi mereka. Mereka meninggalkan Lee yang sekarat dan ya bisa dikatakan tidak bisa lagi bergerak. Mereka di sini menuju ke lantai 2 karena aksi mereka lakukan di lantai pertama. Di lantai 2, mereka ternyata bertemu dengan anak mereka. Mereka telah memiliki 2 anak. Namun di sini sedikit saja ya, kita tidak akan mengulas secara dalam mengenai anak mereka. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa anak pertama itu adalah hasil hubungan perempuan tersebut dengan laki lain. Anak kedua hasil hubungan dari kedua pasangan tersebut. Jadi bisa dikatakan laki-laki tersebut mempunyai 1 anak tiri dan juga 1 anak kandung. Mereka di sini menghabiskan waktu selama 3 jam bersama anak mereka. Ya, selayaknya orang tua normal lah, memberikan perhatian, kasih sayang kepada anak mereka. Sementara ada kebusukan yang sangat busuk yang mereka sembunyikan dari anak mereka. 3 jam mereka habiskan dengan anak mereka. Ternyata si laki-laki turun kembali ke lantai pertama untuk melihat perempuan tersebut, melihat Lee. Lee di sini posisinya masih hidup ya, meskipun sekarat masih hidup. Lee diseret dari ruangan tersebut, menuruni tangga, masih di lantai pertama, dan Lee diangkat dan dilempar melalui sebuah jendela, dilempar kayak ya sampah atau hewan lah di tempat Lee dilempar. Disitulah Lee
menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah melempar Lee, ada yang aneh dari lelaki tersebut. Dia menelpon orang tuanya sebanyak 40 kali. Saya tidak paham 40 kali ini nggak dijawab, atau 40 kali ini dia telepon sembari memberikan penjelasan kepada orang tuanya. Karena di sini dia mengungkapkan perbuatan yang dia telah lakukan sejujur-jujurnya kepada orang tuanya. Oke? Karena tadi kita membahas, kita selalu mengatakan bahwa si perempuan, si laki-laki, si pasangan, mari kita berkenalan dengan kedua orang tersebut. Laki-laki tersebut bernama Sebastian Fletch dan juga perempuan tersebut bernama Xenia Lang. Kedua pasangan tersebut mempunyai ikatan dalam bentuk tunangan. Dan di sini keduanya masih sangat muda. Mereka baru berusia 21 tahun. Perkenalan singkat ya untuk mereka. Oke? Kita kembali ke Lee. Setelah kejadian tanggal 11, kita beralih ke tanggal 12. Di tanggal 12, masuklah laporan kepada pihak kepolisian di Jerman mengenai seseorang yang hilang. Ya, di sini seorang hilang yang pasti adalah Yang Jeli. Polisi secara cekatan, secara cepat menindaklanjuti laporan tersebut. Di sini tidak tanggung-tanggung dan tidak main-main, mereka mengerahkan ratusan personil dalam pencarian Lee. Di sini melibatkan jalur udara dan juga jalur darat. Jalur udara menggunakan helikopter, jalur darat menggunakan anjing pelacak. Tidak sampai di situ saja, di sini juga melibatkan masyarakat sipil yang didominasi oleh rakyat Tiongkok. Mereka memposting foto-foto Lee di media sosial supaya bisa mempercepat untuk menemukan Lee. Selain memposting foto-foto Lee di media sosial yang dilakukan oleh rakyat Tiongkok, mereka juga memberikan aduan atau laporan kepada kedutaan besar China yang berada di Jerman untuk bisa terlibat secara penuh, terlibat secara intens, membantu untuk proses pencarian Lee. Oke, tanggal 12 pencarian dilakukan, belum membuahkan hasil, hingga menuju pada tanggal 13. Nah, tanggal 13, polisi menitik beratkan lokasi pencarian mereka pada dua tempat di kawasan yang bernama Theater Anhaltis di daerah Vriendeplatz. Dan pada akhirnya mayat dari Lee ditemukan pada daerah yang bernama Hosmenstrasse atau Johanstrasse. Oke, jadi nama-nama tempat, mohon maaf kalau salah penyebutan. Hingga pada tanggal 13 Mei ditemukanlah sesosok mayat perempuan telanjang tanpa busana. Dan perempuan tersebut tidak bisa untuk diidentifikasi dikarenakan kondisi dari mayat yang rusak, terutama di bagian wajah, hancur, dan nyaris tidak dikenali lagi. Oleh karena itu, polisi hanya bisa menyimpulkan bahwa kematian dari perempuan tersebut adalah adanya jejak-jejak pelanggaran seksual yang ditemukan. Ya, secara seksual dapat kita artikan adalah dia juga korban pemerkosaan dan juga kekerasan yang diakibatkan oleh pukulan dan tendangan yang dia terima hingga mengakibatkan satu, patah tulang rusuk, kedua, patah tulang punggung atau tulang belakang, dan ketiga, patah tulang leher. Dan di sini polisi juga tidak bisa memastikan secara positif apakah itu Lee atau bukan. Pada tanggal 13, mayat tersebut diserahkan kepada medis untuk diidentifikasi. Kita beranjak kepada tanggal 14 hingga tanggal 15. Di sini pendalaman untuk proses investigasi terhadap Lee semakin diperketat dan diperkuat dan diperdalam untuk mencari saksi mata. Hingga kita masuk kepada tanggal 16. Secara positif, secara pasti, secara sah, hasil forensik dapat memastikan bahwa hasil pemeriksaan forensik dapat memastikan bahwa DNA pada mayat tersebut cocok atau sinkron 100% dengan DNA yang dimiliki oleh Yang Jeli. Maka dapat dipastikan adalah mayat tersebut adalah mayat seorang mahasiswa yang hilang yang bernama Yang Jeli. Namun di sini pada mayat perempuan tersebut ditemukan jejak DNA asing. DNA asing yang mereka temukan. Tetap fokus. Kita masuk pada tanggal 19, di mana jejak DNA asing yang ditemukan pada tanggal 16 dilimpahkan kepada Kepolisian Federal untuk dilacak. Itu pada tanggal 19. Polisi federal segera menindaklanjutinya. Mereka melakukan pelacakan untuk DNA tersebut. Namun sangat disayangkan tidak ada kecocokan DNA asing tersebut dengan data DNA pada Kepolisian Federal. Hingga pada tanggal 23 Mei, datanglah dua pasangan, yaitu Xenia dan juga Sebastian. Mereka menuju kantor polisi. Mereka membuat sebuah pengakuan. Pengakuan seperti apa yang mereka buat? Seperti ini. Mereka menjelaskan bahwa pada tanggal 11 Mei, mereka memang benar bertemu dengan Lee. Namun di sini mereka sudah ada janji sebelumnya. Pada saat pertemuan, mereka akan melakukan hubungan seks. Namun di sini seks secara konsensual. Seks secara konsensual adalah seks yang dilakukan secara suka sama suka tanpa ada paksaan. Setelah mereka melakukan hubungan tersebut, mereka tidak keluar-keluar apartemen. Mereka mengatakan, ya udah, Lee
pergi dan kami tetap di apartemen dan kami tidak ada komunikasi dan kami tidak tahu kemana Lee pergi. Namun di sini ada satu pernyataan yang keluar dari salah satu saksi. Di sini tidak ada ulasan lagi secara spesifik profilnya seperti apa, dia didapat oleh pihak kepolisian pada tanggal berapa. Namun di sini saksi tersebut mengatakan ada yang janggal dari kesaksian yang diberikan oleh Xenia dan Sebastian. Jadi analoginya seperti ini. Xenia dan Sebastian mengatakan kami bertemu tanggal 11 pada jam 7 malam. Oke? Namun di sini saksi tersebut mengatakan jam 7 malam Xenia baru saja pulang dari tempat perbelanjaan. Jadi tidak mungkin mereka bertemu pada jam 7 malam. Dan di sini mereka berdua juga tidak bisa membantah pengakuan dari saksi tersebut. Tetapi mereka tetap teguh dengan pendirian mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pembunuhan Lee. Oke. Sebelum kita lanjut, kita flashback kembali ke part sebelumnya. Di sini kita akan berkenalan dengan kedua orang tua Sebastian. Meskipun di sini nggak detail ya. Setidaknya kalian mengetahui nama kedua orang tua mereka. Yang laki-laki bernama George dan perempuan bernama Ramona. Kedua orang tersebut adalah petugas kepolisian, namun mereka berbeda satuan tempat tugas. Oke, kembali fokus kepada Lee. Setelah pengakuan tanggal 23 Mei, meskipun mereka tidak mengakui perbuatan mereka, di sini mereka tidak dilepaskan. Meskipun status mereka belum tersangka, mereka tetap ditahan dikarenakan kecurigaan atas jejak DNA asing yang adalah milik mereka di tubuh Lee. Jadi di sini selain menahan Sebastian dan Xenia, polisi juga melakukan pengembangan dalam penyelidikan. Mereka arahkan kepada kedua orang tua Sebastian. Mengapa bisa? Oke. Saya jelaskan. Jadi, kedua orang tua Sebastian yang adalah anggota dari kepolisian, George dan juga Ramona, mereka dicurigai membantu Sebastian dan juga Xenia untuk menghilangkan atau menghancurkan barang bukti. Jadi, polisi menaruh kecurigaan kepada kedua orang tua Sebastian. Mengapa bisa? Oke, jadi George ditugaskan secara resmi menjadi bagian dalam anggota yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan ataupun investigasi terhadap kasus Lee. Itu yang pertama. Kedua, kenapa sampai mereka dicurigai? Ibu dari Sebastian, Ramona, secara sengaja melibatkan diri untuk bisa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Meskipun tidak mendapatkan tugas secara resmi ya, jadi dia dengan sengaja melibatkan diri. Dan di sini dengan anehnya juga, dia bersedia bekerja tanpa dibayar. Istilahnya bekerja secara sukarela lah. Seperti itu ya. Namun di sini belum terlalu kuat bukti bahwa mereka berdua patut untuk dicurigai, kedua orang tua dari Sebastian. Namun di sini perlahan demi perlahan bukti semakin kuat yang mengarah kepada kedua orang tua Sebastian. Mengapa demikian? Ada seorang polisi yang bersaksi bahwa dia melihat George dan Ramona sehari setelah ditemukannya mayat dari Lee, mereka terlihat di apartemen Xenia dan juga Sebastian membantu untuk beres-beres dan mereka terlihat membawa keluar beberapa barang yang diisi dalam tas. Meskipun tidak secara detail mereka membuat pengakuan atau tidak, namun di sini seperti ini. Kalian juga berhak untuk berasumsi. Setelah kesaksian dari polisi tersebut untuk kedua orang tua Sebastian, polisi kemungkinan akan bertanya seperti ini. Apa yang kamu lakukan di rumah Sebastian atau anakmu pada hari itu? Apa yang kalian bereskan? Barang-barang apa yang kalian buang? Dan di mana kalian tempatkan? Intinya fokus pertanyaan mereka pasti ke barang-barang tersebut. Barang-barang yang mereka bawa keluar dari apartemen Xenia dan juga Sebastian. Dan di sini mereka tidak bisa membuktikan jenis barang apa yang mereka keluarkan dari apartemen Xenia dan Sebastian. Oke, di sini mulai jelas. Fokus kembali kepada Lee. Hingga pada tanggal 26 Mei, terbanglah kedua orang tua Lee dari China menuju ke Jerman. Sesampai di Jerman, mereka langsung fokus dalam penyelesaian kasus anak mereka Lee. Dan mereka di sini langsung menuju ke pengadilan untuk mengajukan kasus ini. Mereka menunjuk seorang jaksa yang bernama Volker Bittman. Volker Bittman ditunjuk dan dipercayai oleh kedua orang tua dari Lee untuk menangani kasus dari Lee. Hingga tibalah sesi konferensi pers, di mana jaksa Volker Bittman akan menerangkan kepada media dan juga kepada publik. Dia membuat sebuah ulasan atau penyampaian atau penjelasan kepada media dan publik hanya dari satu sisi. Dia hanya memakai penjelasan dari sisi Sebastian dan juga Xenia. Jadi dia menyampaikan kepada publik dan juga kepada media bahwa
Yang terjadi perkembangan sejauh ini, keterangan yang bisa didapat adalah, yaitu mereka memang bertemu, Xenia, Sebastian, dan juga Lee. Mereka betul bertemu pada tanggal 11 Mei. Namun di sini mereka melakukan hubungan seks secara konsensual, seks secara suka sama suka. Jadi tidak ada bukti yang dapat menguatkan bahwa Xenia dan juga Sebastian ini adalah pelaku dari pembunuhan. Namun di sini sedikit janggal memang ya, mengapa dia tidak memakai ulasan atau penjelasan juga dari sisi pihak Lee? Kenapa dia hanya menggunakan versi dari Sebastian dan Xenia? Kenapa versi dari pihak Lee tidak dia pakai? Mungkin kalian bertanya, versi apa yang ada pada Lee? Jika kalian perhatikan dengan serius, dengan fokus yang benar, kalian ingat di part sebelumnya ketika saya mengatakan seorang saksi yang membantah kesaksian yang diberikan oleh Xenia dan Sebastian di kantor polisi. Seharusnya kesaksian dari saksi tersebut bisa disertakan di dalam penjelasan oleh jaksa Volker Bittman. Kenapa hanya satu versi yang dia pakai sedangkan versi lain dia tidak pakai? Kalian yang berpendapat. Di sini tentunya penyampaian dari jaksa Volker Bittman mendapatkan pertentangan yang begitu luar biasa hebat dari sisi Lee. Salah satunya adalah seorang dosen yang bernama Rudolf Luckmann yang mengajar di tempat Lee berkuliah. Rudolf Luckmann mengatakan bahwa sangat-sangat jelas jaksa Volker Bittman telah memberitakan representasi yang betul-betul salah mengenai kedua pelaku. Di sini representasi yang telah dia berikan atau penjelasan yang dia berikan sangat-sangat menyudutkan pihak dari Lee. Bukan hanya dari Volker Bittman, di sini juga mendapatkan pertentangan yang luar biasa hebat dari kedua orang tua Lee dan juga dari saksi-saksi dan juga dari kebanyakan rakyat Tiongkok. Karena di mana mereka mengikuti perkembangan kasus ini, indikasi yang sangat kuat mereka arahkan untuk pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Lee di sini adalah Sebastian dan juga Xenia. Jadi, penjelasan yang dilakukan oleh Volker Bittman sangat-sangat merusak reputasi dari Lee. Seolah-olah di sini ya Lee memang seorang perempuan yang aneh dengan perilaku seks menyimpang. Sementara selama ini faktanya Lee adalah seorang gadis yang normal dan tidak memiliki gelagat atau perilaku seks menyimpang. Pemberitaan tentang Lee ternyata diangkat secara besar-besaran juga di kampung halamannya, China. Di sana dari surat kabar, media massa kebanyakan mengangkat tentang kasus dari Lee. Di sini topik yang diangkat adalah keadilan untuk Lee. Apakah Lee bisa mendapatkan keadilan? Oke, kita tinggalkan sampai di situ dulu. Kembali fokus. Di sini kedua orang tua Sebastian, mereka mengambil cuti pada tanggal 3 Juni. Cuti karena sakit. Namun sakitnya mereka ini karena mereka telah selesai melakukan pesta. Pesta yang mereka lakukan sehari setelah pemakaman dari Lee. Apakah ada keterkaitan? Silakan kalian yang berpendapat. Kembali fokus, kita masuk kepada babak baru tanggal 5 Juni. Terkuak fakta baru. Tapi di sini faktanya tidak ada sangkut pautnya dengan Lee. Fakta yang terkuak adalah fakta tentang Sebastian. Ternyata dia telah terjerat 40 kasus pidana, diantaranya pencobaan percederaan seperti penganiayaan, pembakaran, dan juga penghinaan. Ya, itu adalah beberapa kasus dari 40 kasus. Namun anehnya tidak ada satupun kasus yang berhasil mengikat Sebastian di balik jeruji besi. Oke, tanggal 5 terkuak fakta yang begitu-begitu mencengangkan tentang Sebastian. Setelah terkuak fakta tanggal 5 Juni, masuk di tanggal 8, diadakan lagi penyelidikan mereka lakukan kepada orang tua Sebastian. Di mana mereka di sini mencurigai adanya usaha dari kedua orang tua Sebastian untuk menggagalkan hukum dengan kasus-kasus pidana yang telah menjerat anak mereka Sebastian. Kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan itu karena itu kasus di luar dari Lee. Kita kembali fokus pada kasus Lee. Pada akhirnya tanggal 25 November, di sini adalah sidang perdana, sidang resmi untuk kasus Lee. Namun dikarenakan hakim belum dilantik, maka dimajukan 3 hari ke depan. Tepatnya pada tanggal 28 lah sidang perdana Sebastian dan Lee dilakukan. Kedua orang tua dari Lee hadir sebagai penggugat, dan juga di sini dari pihak Sebastian dan Xenia hanya hadir ayahnya. Ibunya tidak dapat hadir karena sakit. Kembali, sakitnya Ramona ini dicurigai lagi. Ya, seperti menghindar seperti itu ya. Namun di sini Ramona dapat membuktikan dari ahli medis bahwa memang benar dia sakit. Seperti itu. Jadi ada pembuktian dari ahli medis bahwa memang ibu dari Sebastian, si Ramona, memang benar-benar sakit. Oke, jadi di sini adalah klimaksnya. Ayah Sebastian pada akhirnya di sini mengungkap fakta yang sebenarnya. Dia membeberkan semua secara rinci. Dia hanya bisa mengatakan penyesalan yang sebesar-besarnya atas apa yang telah dilakukan oleh anaknya.
Kalian mungkin penasaran, pasti penasaran, kenapa orang tua dari Sebastian yang pada awalnya sangat-sangat ingin menutupi kasus ini, menggagalkan hukum yang akan dikenakan kepada anaknya, tiba-tiba melakukan pengakuan. Akhirnya jujur nih, ibaratnya kan. Karena kemarin-kemarin dia tutup-tutupi, kemarin dia berusaha melindungi, kemarin-kemarin dia berusaha menghilangkan barang bukti. Namun pada akhirnya setelah persidangan perdana, persidangan resmi, dia hadir dan dia membeberkan semuanya. Fakta-fakta semua dijelaskan secara detail. Sehingga Sebastian dan Xenia juga hanya bisa menerima fakta. Mereka berdua tidak bisa berkelit lagi. Oke, setelah ada beberapa pemberitaan dari pihak kepolisian tentang kecurigaan mereka kepada kedua orang tuanya, mereka menyorot secara tajam dan mengkritik secara habis-habisan kinerja daripada George. Ya, kedua orang tua. Mungkin di sini lebih tepatnya George mendapatkan porsi lebih seperti itu ya. Jadi George sebagai seorang penegak hukum dipertanyakan fungsinya sebagai seorang penegak hukum. Apakah dia seorang penegak hukum yang menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai seorang penegak hukum yang semestinya? Ataukah dia seorang penegak hukum yang justru melawan hukum? Di sini poinnya adalah ayahnya, si George, sangat-sangat merasa tertekan, sangat-sangat depresi, dia stres luar biasa atas pemberitaan tentang dirinya, maka dari itu dia memutuskan untuk mengakui semua kebenaran atas tindakan dari anaknya. Dia berharap semua serangan-serangan atau kritikan yang begitu tajam yang diarahkan kepadanya segera dihentikan oleh media. Singkat cerita, setelah pengadilan perdana untuk Sebastian dan Xenia dilakukan, tibalah masuk pada vonis kedua orang tersebut. Vonis dijatuhkan pada tanggal 4 Agustus 2017. Hakim menjatuhkan vonis atau hukuman kepada kedua pelaku, namun di sini porsinya beda, di mana Sebastian mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan juga Xenia Lang mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan. Mereka juga dikenakan denda sebanyak 60.000 euro. Menurut kalian apakah hukum ini sudah adil? Kalian yang berpendapat sendiri atas tindakan yang mereka lakukan kepada Lee. Di sini, keduanya mengajukan banding, namun sangat disayangkan banding mereka ditolak dan mereka pada akhirnya dijebloskan ke dalam penjara sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Oke, di sini sedikit tambahan saya sampaikan. Jadi, Sebastian ini mengalami kelainan dalam berhubungan seks. Jadi di sini dia mengalami yang namanya sadisme. Sadisme adalah ketika seseorang yang berhubungan seks, dia akan sangat merasa puas ketika dia menyiksa pasangannya. Bahkan dia akan sangat merasa puas dan lebih puas dan sangat puas jika pasangannya ketika berhubungan seks bisa kehilangan nyawa. Ya, mungkin itu saja tambahan tentang si Sebastian. Dan apapun alasannya, entah dia ada sedikit penyimpangan seksual yang dia alami, si Sebastian tetap dia melakukan hal sangat-sangat keji dan tidak bisa dimaafkan. Oke? Untuk saudara dong semua, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau apapun itu, mohon dimaafkan. Di sini tujuannya tetap ingin menghibur. Dan jika kalian ada bahan-bahan atau ide-ide cerita, segera lempar di kolom komentar. Itu yang pertama. Kedua, saya sangat-sangat membutuhkan kritik dan saran dari kalian untuk bisa memperbaiki, ya kira-kira memperbaiki di bagian-bagian mana, dalam pembawaan-pembawaan seperti apa, ya bisa seperti itu. Kritik dan saran kamu semua lempar pada kolom komentar. Pada akhir kata, hormat diberi. See you next good story. God bless.